Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi di acara pelatihan kita pada minggu kedua, yaitu untuk pelatihan pada hari ini tentang Google Classroom dan tentang konstruk. Oke, untuk acara yang pertama mungkin ada sedikit pembukaan dari Bapak Dr. Andus Zainuddin MPD dan untuk membacakan doa. Mungkin untuk Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu, Bapak Ketua MGMP dan Bapak Ibu peserta workshop e-learning di pengabdian kami, prodi pendidikan kita yang saya hormati semua, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya ikuti perkembangan diskusi diskusinya di WA itu ramai sekali ya, sampai malam berdiskusi tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, kita patut bersyukur tentang itu. Pada pertemuan kedua ini adalah penggunaan. Baik. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas responnya, karena kami melihat mengikuti perkembangannya di WA itu diskusinya jalan terus tentang aplikasi penggunaan materi minggu lalu. Alhamdulillah, itu kita patut bersyukur kepada Allah mendapat sambutan dengan baik. Dan tim kami selalu siap bisa memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka, menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan aja ditanya, mereka masih mudah dan kompeten di situ ya. Kemudian selanjutnya, agar kita bisa memperoleh keberkahan dari Allah melalui kegiatan kita pada tahap kedua ini, mari kita berdoa dulu kepadanya dengan mengadakan tangan. Bagi yang beragama Islam, kami pimpin doanya dengan doa sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina min kulli bala'ad dunya wa azabal akhirati wa syarrid dunya wa syarril akhirati. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Diklat yang kedua kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Zainuddin MPD atas sambutannya dan doa untuk membuka acara kita pada hari ini. Sebelumnya, untuk acara kita yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hibzi. Bapak Hibzi sudah hadir dalam grup, Pak? Siap. Mungkin untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Bapak Hibzi langsung untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi teman-teman di Bapak Ibu di Pendidikan Fisika, tim pengabdian ini ya. Sebelumnya saya minta maaf ini karena tiba-tiba webcam laptop saya masalah, jadi videonya saya pakai handphone. jadi dua device ini. Baik, oke. Jadi hari ini saya suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar, cuma ya gambar tadi yang belum antara. Iya. Masalah. Iya, saya share screen dulu, Pak. Ya. Baik, slide-nya terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusikan tentang penggunaan Google Classroom sebagai salah satu learning management system yang sekarang sangat-sangat dipakai akhirnya ya. Jadi di sini mungkin saya sifatnya sharing saja karena mungkin Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dengan penggunaan Google Classroom ini. Baik, jadi Google Classroom ini, perkenalkan dulu, saya jadi lupa perkenalan. Saya Muhammad Hifzi Adini, saya salah satu staf dosen di Pendidikan Komputer FKIP ULM. Untuk kontak saya bisa lewat email di sini ya. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa sambil sharing dengan Bapak Ibu semua. Baik, oke. Hari ini kita akan diskusi tentang Google Classroom. Jadi Google Classroom ini salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Google. Dia adalah learning management system. Artinya sebuah sistem yang menjadi media untuk yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Oke, ini screenshot dari kantor Google di Indonesia. Jadi Google ini kan memang awalnya saya cerita sedikit tentang Google, sharing aja. Jadi Google ini kan memang kantor pusat ini kan memang di Amerika ya, tapi Indonesia punya perwakilan Google Indonesia. Ini screenshot dari fotonya saja. Jadi dia sebuah perusahaan. Ini misinya dari Google. Kemudian Google tuh punya banyak produk seperti yang sebelumnya sudah saya ceritakan ya, termasuk Gmail, Google Chrome, YouTube itu juga salah satu produk Google. Dan salah satunya adalah Google Classroom ini. Ya, Google Classroom ini adalah sebuah learning management system yang didesain oleh Google untuk mengelola pembelajaran. Sebenarnya Google nih dia punya paket gratis dan berbayar. Kalau di ULM itu kebetulan pihak universitas sudah berlangganan untuk yang di suite-nya, di suite Google berbayar. Dan tentu saja fiturnya akan lebih daripada Google yang basic ya, yang gratis. Tapi kita menggunakan yang gratis pun sebenarnya sudah cukup Bapak Ibu. Baik, sebelum saya buka atau praktek langsung ke Google Classroom-nya, saya mau menampilkan sedikit review tentang aplikasi Google Classroom tersebut. Baik, Google Classroom
ini tampilan berandanya pada saat kita pertama kali akses ke Google Classroom akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul kartu ya, atau kart dari kelas yang pernah kita buat. Ini saya screenshot dari akun saya. Ada beberapa mata kuliah yang pernah saya buat. Kebetulan ini akun Google yang belum berbayar, karena ini saya buat mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. URL belum berlangganan, jadi ini menggunakan akun yang gratis. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya garap menggunakan Google Classroom. Ini tampilan awalnya pada saat kita mengakses pertama kali sistem Google Classroom tersebut. Yang akan muncul kelas-kelas yang pernah kita buat atau kelas-kelas yang dimana kita tergabung di dalamnya, Bapak Ibu. Ya, baik. Saya teruskan sedikit. Oke, ini contoh kelas ya, kelas yang sudah pernah saya buat. Ini ada kelas metode numerik. Ini tampilannya pada saat saya masuk ke kelas tersebut. Jadi nanti di sana akan ada beberapa menu, ya, beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Nanti ada stream, ada classwork, ada people, dan ada grades. Ya, baik. Yang pertama itu menu stream. Jadi pada saat kita pertama kali akses ke Google Classroom, kemudian masuk ke kelas, asumsinya kita sudah buat ya Bapak Ibu, akan diarahkan pertama kali ke menu stream ini. Ya. Menu stream ini, kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan Facebook, ini seperti timeline-nya Facebook ya, di bagian wall-nya lah timeline-nya. Jadi ini akan muncul aktivitas-aktivitas yang pernah kita buat, atau kita di sini bisa membagikan sesuatu, entah itu teks dan yang lainnya. Kita bisa menyapa siswa lewat sini atau memberikan sebuah instruksi seperti di sini contohnya untuk mengisi kuesioner ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya selain menu stream ada menu classwork ya. Menu classwork ini adalah menu yang akan paling sering kita akses, karena di menu inilah kita akan membuat kegiatan belajar ya. Jadi di menu classwork kita bisa membuat topik, bisa membagikan materi, membuat tugas, dan sebagainya ya. Baik, di sini disajikan materi dengan konsep time base ya. Time base itu mungkin maksudnya nanti setiap materi dibagikan per weeknya atau per minggunya. Jadi misalnya di pertemuan Bapak Ibu ada 10 minggu ya, atau 16 pertemuan ya. Nanti dibuat topiknya minggu ke-1 dan sebagainya, minggu kedua dan sebagainya. Nanti setiap minggu akan diisi materi-materi ataupun tugas yang bisa diakses oleh peserta atau siswanya. Oke, ini menu classwork. Nanti kita akan langsung lihat saja. Selanjutnya ada menu people. Menu people ini menampilkan peserta atau siswa dan guru yang tergabung di dalam kelas yang telah kita buat ya. Jadi misalnya ini kelasnya yang buat misalnya dulu Pak Wira misalnya, atau Bu Mitra. Ini contohnya. Nah, nanti akan tampil di sini. Misalnya Bu Mitra akan invite Pak Nurudin dan Bu Desika. Kemudian student yang sudah bergabung semuanya akan muncul di sini. Baik, ini di menu people seperti ini saja. Bapak Ibu bisa menambahkan, nanti langsung kita praktikkan saja. Kemudian ada menu grades atau nilai. Nah, ini secara otomatis di sini akan ditampilkan tugas-tugas yang pernah kita berikan kepada siswa. Kemudian di sini juga akan dilakukan proses penilaian ya. Jadi siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas nanti ketahuan di sini. Kalau dia submitnya terlambat, nanti akan ada keterangan seperti ini, dan late atau selesainya terlambat. Ini menu grade. Selanjutnya ada toggle menu di sisi kiri yang ini ya Bapak Ibu. Ini kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul list dari kelas-kelas yang dimana kita tergabung di dalamnya.
Di sini ada menu classes, ada menu kalender, ini akan masuk ke Google Calendar. Kemudian di bagian teaching akan ada list dari kelas-kelas yang kita buat atau yang kita tergabung di dalam kelas tersebut. Ya. Baik, saya teruskan dulu. Kemudian di sisi kanan, di icon yang menu yang kotak-kotak ini, kalau kita klik ini akan mengarahkan kita atau dia akan menyajikan list aplikasi yang disediakan oleh Google. Ya, jadi misalnya dari sini kita bisa akses langsung ke Gmail, ke Google Maps, dan sebagainya. Baik. Kalau terlalu cepat silakan disanggah ya Bapak Ibu. Atau ada yang kurang jelas. Baik, saya teruskan lagi. Selanjutnya di sisi kanan lagi di pojok kanan atas itu menu account information, di mana di sini menampilkan akun dari pemilik Google-nya. Ya. Jadi ini kalau diklik kan muncul seperti ini. Ini tempat kita untuk logout atau sign out juga di sini. Kemudian dia menampilkan data seperti ini. Ya. Ini yang di pojok kanan atas. Oke. Sebenarnya untuk bekerja di Google Classroom mungkin yang diperlukan adalah kita bisa mengakses ke toggle menu yang di sisi kiri, kemudian nanti icon tambah ini. Ya. Baik, saya teruskan. Untuk penggunaan Google Classroom sendiri, Bapak Ibu tentunya harus memiliki akun Google ya. Tidak cuma Google Classroom, tapi untuk memanfaatkan semua aplikasi yang disediakan oleh Google, kita harus membuat akun Google. Ya. Dan ini akun Google yang sudah pernah saya buat. Cara membuatnya ya tinggal akses ke browser, ketik Google, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau sudah pernah ada akan muncul list dari akun Google yang sudah ada. Kalau belum nanti bisa diklik add account seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tinggal diisi first name, last name, dan seterusnya. Nanti diikuti saja wizard pembuatannya. Dia akan langsung ya. Baik, kemudian ini akan saya tampilkan dulu sebelum kita mulai praktiknya. Bagaimana kita memulai bekerja dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Baik, yang pertama pada saat kita sudah asumsinya sudah punya akun Google, kemudian mengakses Google Classroom lewat browser atau lewat natif aplikasi yang ada di handphone Android. Jadi Bapak Ibu bisa download juga di Play Store. Nah, itu akan muncul ini yang saya tampilkan melalui laptop ya Bapak Ibu. Yang kita gunakan adalah dengan mengklik tombol tambah ya, tombol tambah yang ada di pojok kanan atas ini. Ketika kita klik ini akan muncul dua pilihan menu, entah itu join class atau create class. Join class digunakan untuk kita bergabung dengan kelas yang sudah ada atau yang dibuat oleh tim mengajar. Dan join class ini juga yang akan digunakan oleh siswa nanti bergabung ke kelas Bapak Ibu semua. Kemudian ada create class. Create class jelas sekali untuk kita membuat kelas yang baru. Oke. Nah, pada saat kita memilih create class akan muncul agreement seperti ini. Ya, ini ya agreement dari Google, tinggal dicentang di sini. Kemudian klik continue. Nanti akan diisi kelasnya. Ya, kebetulan ini slide kemarin pada saat saya mengisi di SMK Farmasi. Create class, kelas nama, section, subject, dan room-nya. Klik create. Nah, nanti akan jadi kelasnya, dan ini setiap kelas akan memiliki kode akses, Bapak Ibu. Kode akses ini akan digunakan kalau siswa akan bergabung ke kelas yang kita buat. Nanti kita lihat. Baik, sebelum praktek ya, saya tampilkan lagi sedikit. Pada saat kita sudah selesai membuat kelas, sekarang kita akan bekerja di bagian classwork ini. Classwork ini kita bisa membuat assignment, quiz, question, material, kemudian bisa reuse post, artinya menggunakan kembali materi yang pernah kita upload atau tugas yang pernah kita upload sebelumnya. Atau bisa juga membuat topik di sini, di menu classwork. Baik, ini contoh pembuatan topik.
Nanti ditambahkan misalnya minggu 1 pengantar. Ini contoh pembuatan tugas. Seperti ini membuat kuis. Kalau untuk membuat kuis nanti kita akan diarahkan ke Google Form ya, Google Form. Selanjutnya bisa membuat ini kuis juga sih, question pertanyaan singkat. Kemudian kita bisa membagikan materi seperti ini tampilannya. Reuse post. Nah, ini pada saat kita memilih reuse post tadi, kita bisa memilih materi atau tugas yang pernah kita buat sebelumnya dari kelas yang sama. Jadi misalnya kita punya 2 kelas, nanti tinggal pilih satunya, tinggal pilih ke kelas yang ini. Baik, itu akhir dari slide. Sebelum saya masuk ke Google Classroom-nya, ada yang didiskusikan dulu Bapak Ibu? Silahkan. Iya. Saya teruskan ya, mungkin nanti di akhir aja bisa sambil diskusi. Masuk ke Google Classroom. Maaf, saya perkenalkan Bapak Muhammad Hifsli ini salah satu dosen dari program studi pendidikan ilmu komputer FKIP ULM. Iya Pak. Masih muda. Pokoknya tanya aja terus Pak, jangan memang keahliannya di situ. Pak Budiman. Ya, silakan lanjutkan Pak Muhammad. Siap Pak, siap. Ya. Baik, kita akan langsung masuk saja coba ke Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini ya, Google Classroom. Nah, nanti akan muncul seperti ini di browsernya. Tinggal pilih Google Classroom. Baik, sebentar saya searchkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tampilan dari Google Classroom-nya. Ya, ini tampilan awal masih kosong. Jadi yang pertama kita lakukan itu membuat kelas. Ya, caranya seperti yang tadi saya tampilkan di slide PowerPoint-nya. Di sini ada button tambah. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan ini dulu ya. Ini main menu dari Google Classroom. Jadi bisa diklik. Jadi ada menu classes, kalender, kemudian arsip kelas dan setting. Ya. Jadi ketika kita pertama kali akses ke Google Classroom, kita akan diarahkan ke menu classes ini. Ya. Nanti di sini kalau kita sudah buat, dia akan muncul. Selanjutnya ada menu kalender, ini ke Google Calendar. Kemudian ada menu arsip kelas. Jadi menu arsip kelas ini menampilkan kelas-kelas yang pernah kita buat sebelumnya, tapi kita arsipkan. Jadi si Classroom tuh dia tidak langsung, kita tidak bisa langsung menghapus kelas, tapi dia suruh arsipkan dulu, siapa tahu mungkin nanti terpakai. Jadi kita aksesnya ke sini. Jadi misalnya nanti saya buat kelas, saya mau hapus nih, tidak bisa langsung hapus, tapi diarsipkan dulu, kan seperti ini. Nanti kalau menghapusnya di sini. Nah, jadi bisa di move, di copy, di restore, atau mau dikembalikan, atau di delete. Kalau misalnya delete langsung terhapus. Delete. Baik, kemudian ada menu setting. Menu setting ini untuk pengaturan dari Google Classroom tersebut. Ini biarkan saja defaultnya, tidak terlalu mengganggu sebenarnya. Baik, saya kembali ke menu kelas. Kita akan coba buat satu kelas. Jadi kalau Bapak Ibu sedang di depan laptop atau sudah ada yang pernah download atau sekarang sedang menggunakan ini, mungkin bisa sambil bergabung.
Oke, saya akan buat satu kelas di sini. Caranya tinggal klik di sini, create class. Ini agreement-nya, ya silakan dibaca. Kalau sudah setuju, saya biasanya langsung setuju saja, Bapak Ibu. Kita ininya dicentang dulu. Kalau nggak dicentang, kita nggak bisa continue. Setelah dicentang continue, nah akan muncul form seperti ini. Ya, form seperti ini, kita akan isikan nama kelas. Yang harus diisi itu adalah nama kelasnya. Yang lainnya opsional saja, bisa diisi atau tidak. Ya, jadi misalnya saya buat di sini kelas latihan room. Ya. Sectionnya section 1. Misalnya gitu ya. Roomnya saya buat Zoom meeting misalnya gitu ya. Kita create. Oke, sudah muncul Google Classroom. Nah, ini setelah kita create, dia otomatis langsung meletakkan kita di dalam kelasnya. Ya, pelatihan Google Classroom. Baik, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah punya satu kelas. Di mana kita melihat kumpulan kelas yang sudah kita buat, balik lagi ke sini. Akses ke kelas, dan muncul satu nih. Tadi yang baru saya buat, latihan Google Classroom. Baik, jadi kalau Bapak Ibu sudah buat, akses ke Google Classroom-nya lewat browser, Firefox atau Google Chrome, tinggal ketik Google Classroom. Tapi sebelumnya harus punya akun Google dulu ya Bapak Ibu, akun Google. Nanti akan muncul nih kalau nanti Bapak Ibu misalnya mengajar di 3 atau 4 kelas, nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu buat, kita pilih salah satu untuk masuk ke dalamnya. Oke. Nah, ini dia. Baik, jadi seperti yang tadi sudah saya tampilkan di slide ya, ada beberapa menu di dalam kelas yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama stream, kemudian classwork, kemudian people, kemudian ada grade. Ya. Baik, kita akan diskusikan dulu untuk menu streamnya. Jadi pada menu stream itu akan ada header seperti ini, menunjukkan informasi dari kelas kita. Sectionnya section 1, dan yang paling penting ada kode kelas ini. Kode kelas yang ini. Nah, ya, jadi ini akan digunakan untuk siswa bergabung ke dalam kelas yang kita buat. Baik. Saya bisa tampilkan ini, jadi besar seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal kopikan ini ke WA group dan sebagainya, atau lewat invite link. Nanti tinggal paste di WA group atau media lain, Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang sedang mengakses Google Classroom, bisa join menggunakan kode ini. Ada yang join tidak? Baik, jadi ini yang penting ya, kode kelas untuk memberikan akses ke siswa yang akan bergabung. Baik, selanjutnya apa yang ada di bagian stream, kita akan lihat. Oh ya, ketinggalan. Jadi di bagian modul ini, Bapak Ibu bisa mengganti tema ya, tema atau warna dari headernya ini. Caranya tinggal dipilih di sini, select theme. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan nih. Kan ada pilihan general atau bagian sejarah dan bahasa Inggris, English and History, kemudian matematika dan sains, art, olahraga dan yang lainnya. Nah, ini ada banyak ya. Atau Bapak Ibu bisa upload sendiri, bikin template sendiri, bikin foto sendiri, kemudian upload di sini. Misalnya saya mau ganti ini ya, menggunakan ini. Saya tinggal pilih, kemudian saya select
Nah, maka akan berubah. Baik, selanjutnya kita punya beberapa menu di sini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai Facebook, ya ini buat kita nge-share, membagikan sesuatu. Di sini kita bisa menuliskan teks, bisa ya, bisa membagikan teks atau melampirkan file, link, video dari YouTube. Tapi ini sifatnya general, jadi dia tidak terkelompok pada materi yang muncul di sini. Jadi kayak Bapak Ibu nulis timeline biasa aja kayak di Facebook. Nanti ditujukannya ke siapa? Oh, sudah ada yang bergabung ini. Sudah ada 2 nih, Bu Fauzia Dwi dan Bu Mariana Susanti. Ya, ada 2 yang bergabung. Terima kasih. Baik, saya bisa sapa peserta atau student tadi ya, atau tadi yang bergabung, misalnya saya selamat bergabung di kelas latihan classroom. Saya seperti itu. Saya post, akan muncul di sini. Nanti ini bisa dilihat oleh siswanya atau rekan guru yang lain. Nanti bisa di replay dan sebagainya. Mungkin tadi ibu yang sudah bergabung bisa membalas komentar saya. Baik, di menu stream seperti itu. Kemudian apalagi yang ada di sini, di sisi kiri ada menu upcoming. Jadi ini akan muncul list dari tugas-tugas yang kita berikan, tugas-tugas yang kita berikan untuk siswa nanti akan muncul di sini. Siswa bisa akses nih, wah, misalnya ada tugas, deadline-nya tinggal 2 hari, nanti akan muncul di sini. Oh, ternyata ada tugas nih, ternyata ada apa namanya, deadline yang harus dikerjakan, nanti akan muncul di sini. Baik, ini menu stream. Kemudian menu classwork saya lewati dulu. Saya lihat dulu ke menu people. Nah, di sini kita bisa melihat peserta atau student dari kelas kita. Di sini ada 3. Nah, ini juga Pak Sukatno ya, sudah bergabung juga. Terima kasih. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan di sini? Misalnya, kita bisa meng-email student. Atau saya bisa meremove. Nah, ya. Misalnya ada satu siswa yang salah masuk kelas nih. Misalnya Bapak Ibu mengajar fisika, kemudian ada fisika kelas 2 gitu, tapi ada anak kelas 1 yang nyasar, ya tinggal dipilih. Misalnya mungkin nanti tinggal di remove di sini. Dia akan keluar dari kelas. Oke, kemudian di bagian student, Bapak Ibu juga bisa menambahkan student yang lain. Nah, nanti seperti ini. Invite link-nya, ketikkan email dari student yang akan Bapak Ibu undang masuk ke kelas ini. Tapi biasanya kalau siswa, mungkin dia diminta bergabung menggunakan kode akses saja. Oke, baik. Ini bagian student, ada 4 yang bergabung. Kemudian untuk guru, nah ini guru, kita bisa mengundang rekan, misalnya mengajarnya dengan tim ya, invite, tinggal tambah, ketikkan emailnya saja. Ketikkan emailnya di sini, langsung bisa bergabung. Misalnya saya, ada nggak ya? Nah, ini email saya yang domain URL. Misalnya ini saya invite, sudah terkirim ini. Oh, nggak bisa karena domainnya URL. Jadi pastikan apa namanya, guru tim pengajar yang kita undang itu menggunakan email Google ya, Bapak Ibu. Nih, caranya di sini, tinggal ditambah. Nanti itu tinggal masuk ke emailnya, inboxnya nanti akan muncul undangan itu. Baik, ini grades. Grades belum ada karena saya belum buat tugas di sini. Kita akan masuk ke classwork dan mulai bekerja dengan Google Classroom. Baik, ada diskusi dulu Bapak Ibu, silahkan.
sebelum kita lanjutkan? Atau Assalamualaikum. ada yang Waalaikumsalam. Pak Hifzi, Pak. ya. Nggih, Pak. Mohon izin bertanya. Nah, Nggih, Pak. di dalam tampilan itu ada student dan teacher ya. Jadi Nggih, Pak. siswa dan guru. Nah, saya lihat tadi termasuk saya sebagai siswa ini untuk masuk ke teacher ini kan, nah itu baru berapa kan? Nah, normally nanti kan dalam prakteknya saya harus menuntun siswa untuk bisa masuk ke Google Classroom ini kan. Nggih, Pak. Nah, ini cara yang mudah lah, kayak apa caranya gitu. Minta penjelasan, terima kasih. Oh iya, baik. Jadi cara yang mudah, Pak ya, paling praktis itu adalah yang pertama siswanya kan asumsinya sudah punya akun Google ya, Pak ya. Oh ya, jadi Pak, step by step Pak, mungkin dari akun Google dulu atau Oke. Baik. Oke. Baik, bagus. Pak Bacar bagus sarannya. Baik. Jadi yang pertama kita akses ke browser Bapak Ibu, Google Chrome atau Firefox. Kemudian kita tinggal ketik google.com di sini, google.com. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik yang login ini, Bu. Nah, login. Anggapannya kita belum punya ini ya. Belum punya. Saya hapus dulu, Pak, biar kosong. Nah, seperti ini, Pak ya. Oke, jadi di Google, kalau kita belum punya, tadi kan muncul punya saya karena saya sudah buat. Nah, kalau belum akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih buat akun di sini, Pak. Ya, buat akun. Nah, di Google tuh sekarang dia akan beri dua pilihan, Pak, pada saat kita membuat akun. Kalau dulu tidak ada. Kalau sekarang dia beri pilihan nih untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis, ya. Esensinya kita buat saja untuk pribadi, Pak ya, bukan untuk akun bisnis. Kita buat untuk pribadi, pilih ini. Akan muncul formulir seperti ini, Bapak. Ya, kita akan buat akun Google. Kita akan diminta untuk membuat nama dulu, kemudian emailnya, dan sandi atau password yang akan kita gunakan. Yang pertama mungkin kita buat namanya dulu. Ini akan memakan waktu karena biasanya ada nama-nama yang sudah dipakai. Tapi saya coba ya. Misalnya latihan Google Classroom. Ini nama depannya, nama belakang. Kalau nama depan dan belakang ini mungkin nama Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu. Tapi nama pengguna ini akan sedikit memakan waktu kalau yang kita gunakan itu sudah umum ya atau banyak dipakai orang. Seperti ini. Nah, sepertinya belum ada yang menggunakan ini. Jadi yang diisi yang pertama nama depan, tadi nama Bapak atau nama Bapak Ibu sendiri. Kemudian nama pengguna. Nama pengguna ini nama yang akan kita jadikan sebagai alamat email kita. Ya. Saran saya sih nama pengguna itu gunakan saja nama Bapak Ibu sendiri. Tapi biasanya kalau namanya sudah general itu akan oleh Google akan diberikan kode akses, saran misalnya saya ketik nama saya. Misalnya nih nama saya buat nama saya 3 ini ya. Kemudian emailnya akan saya buat seperti ini. Nah, ini karena sudah saya buat, maka si Google akan beri warning nih, nama pengguna tersebut telah digunakan, coba yang lain. Ya, dia akan menyediakan ini. Ini saran-saran dari Google yang belum ada. Saya buat seperti ini misalnya. Nah, ini bisa.
Jadi muhammadhifziadini@gmail.com ini akan jadi alamat email saya. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini saya hapus saja. Saya ganti tadi ya. Pelatihan panjang Google Classroom misalnya. Nah, punya pelatihan titik G. Oh ya, untuk nama pengguna Bapak Ibu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi untuk memisahkan antar kata bisa pakai titik atau pakai underscore, garis bawah. Jadi bisa menggunakan titik. Misalnya Classroom seperti ini. Nah, ini belum ada yang buat karena kalau ini sudah ada yang buat, otomatis Google akan memberikan saran untuk mengganti nama. Jadi nama penggunanya nanti adalah pelatihan@gclassroom@gmail.com. Kalau sudah di sini, kita tinggal membuat passwordnya, Bapak Ibu. Nah, ini password yang akan digunakan. Mungkin tidak usah terlalu susah. Misalnya saya buat Banjarmasin maksudnya. Ini defaultnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau password itu akan munculnya titik atau bintang. Tapi untuk lebih yakin bisa klik di sini, tanda mata ini, ikon mata. Jadi kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kalau sudah diisi semua, tinggal klik yang ini berikutnya. Baik. Selanjutnya akan muncul pengisian data nomor handphone. Ini pentingnya apa? Jadi pada saat misalnya Bapak Ibu sudah punya alamat email, kemudian Bapak Ibu emailnya dicoba dipakai oleh orang lain, maka secara otomatis Google akan memberikan pemberitahuan melalui SMS ke nomor handphone Bapak Ibu. Ataupun misalnya Bapak Ibu login dengan laptop sendiri, kemudian akan coba login di laptop kantor. Nah, itu pada saat akan login, Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk. Si Google ini akan minta kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone yang Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi nanti itu verifikasi kodenya. Ini sangat penting. Saya bisa masukkan nomor saya misalnya. Kemudian kalau sebelumnya ada email untuk pemulihan, ini biasanya kalau lupa password dan sebagainya, bisa digunakan. Jadi kalau tidak ada ya tidak apa, karena asumsi ini email pertama. Kemudian bisa pilih tanggal lahir di sini. Pilih tanggal 1 bulan Januari misalnya. Tahunnya 1990 misalnya. Kemudian dia juga diminta mengisi gender. Ini Bapak Ibu tinggal pilih ada wanita, pria, atau tidak ingin memberitahu. Dan Google pun sekarang memberikan pilihan custom seperti ini ya. Saya tidak pernah gunakan juga ini. Oke, saya pilih misalnya pria. Ini sudah terisi semua. Akan klik berikutnya untuk meneruskan proses pembuatan akun Google kita. Nah, ini dia. Ini verifikasi nomor telepon ya Bapak Ibu. Jadi si Google ini akan kirimkan SMS ke nomor ini atau nomor Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan. Jadi ini penting. Pastikan menggunakan nomor yang aktif karena untuk verifikasi, karena sekarang akun email ini sangat-sangat penting ya. Jadi nomor ini pastikan nomor yang aktif. Saya tinggal kirim. Nah, nanti akan masuk di SMS saya. Kode aksesnya saya periksa dulu, harusnya sudah ada masuk. Oke, sudah ada. Bapak Ibu lihat dia di inbox SMS 688. Nah, seperti ini. Tinggal verifikasi. Oke, selanjutnya ada ini. Ini bisa dilewati sebenarnya. Tinggal klik lewati. Kemudian ada persyaratan dari Google. Cukup panjang kalau Bapak Ibu ingin membacanya.
Kalau mau di skip tinggal diklik ini. Saya setuju. Oke, baik. Di sini kita sudah selesai proses pembuatan akun Google, di mana kita bisa tahu pada saat kita akses google.com di sini. Nah, di sini akan muncul ini akun informasi tadi di pojok kanan atas. Diklik, nah, pelatihan Google Classroom. Nah, seperti ini. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Apakah terlalu cepat? Ya, Pak. Ya Allah, Pak. Ya, Terima kasih banyak. ya Pak. Jadi ini kita sudah punya akun Google. Jadi atau mungkin nanti dari hostnya bisa membagikan recording dari video ini. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Ya, siap Pak Hiji. Terima kasih Bu. Baik, oke. Sekarang kita sudah punya akun Google. Karena kita ingin memanfaatkan Google Classroom. Jadi defaultnya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita masuk Firefox atau Google Chrome, kita tinggal ketik google.com. Kalau kita sudah pernah punya akun, di sini saya sign out dulu ya. Nah, kalau belum punya dia tombolnya berubah jadi login. Ya login. Ini yang saya pilih tadi. Passwordnya Banjarmasin. Oke, dia akan tanya lagi nih, nomor teleponnya apakah tetap ini atau diperbarui. Saya confirm. Nah, ini udah masuk. Baik, bagaimana kita mengakses Google Classroom? Bisa melalui di sini, kita ketik Google, tapi paling mudah seperti ini. Setelah Bapak Ibu akses google.com tadi, di sini akses ke semua layanan Google. Tinggal diklik yang di pojok kanan atas ini. Ini akan ada banyak nih. Ada Google Meet, Google Drive, dan sebagainya, Google Dokumen. Kita cari tuh, ada Google Classroom di sini. Kita pilih. Oke. Classroom membantu kelas berkomunikasi, dan selanjutnya kita pilih lanjutkan. Baik. Nah, ini muncul seperti yang tadi saya tampilkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Masih kosong karena kita belum buat ataupun bergabung dengan kelas yang ada di Google Classroom. Di sini dia udah kasih panah nih. Buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, baik. Karena kita ingin buat kelas, tinggal pilih di sini. Kita pilih buat kelas. Nah, kalau siswa, nanti dia akan aksesnya ke gabung kelas ini. Gabung kelas, nanti masukkan kode aksesnya. Kalau sudah masuk, nanti dia tinggal bergabung, nanti muncul di sini, tinggal diklik gabung. Baik. Sebentar. Saya buat kelas dulu. Oh, atau mungkin saya pakai kelas yang tadi ya. Pakai kelas yang tadi. Bentar. Oke, ini kelas yang tadi saya buat dengan akun saya. Baik. Oh, nggak muncul ya.
Baik, oke. Ini kelas yang saya buat sebelumnya tadi, latihan Google Classroom. Di sini sudah ada yang bergabung ya. Sekarang dengan akun yang baru tadi, saya akan berperan sebagai student. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah buat kelasnya, Bapak Ibu tinggal bagikan ini, kode kelasnya. Kemudian nanti saya akan bergabung. Sorry, saya tidak bisa men-share seluruh tampilan laptop saya, jadi saya harus pilih satu-satu itunya. Oke, gabung kelas di sini ya, gabung kelas. Ini kode akses dari kelas yang satunya. Saya tinggal pilih gabung. Baik, nah nanti siswa akan seperti ini. Di tampilan siswa akan seperti ini. Kita akan bahas setelahnya. Kita kembali ke itu dulu, ke tampilan sebagai guru tadi ya. Baik, jadi tadi kita sudah praktekkan buat akun Google-nya. Sekarang saya kembali ke yang tadi, yang sudah saya buat pelatihan Google Classroom. Menu di atas sudah kita diskusikan. Sekarang kita masuk ke Classwork. Ya. Baik, di Classwork, nah di sini Bapak Ibu bisa mulai bekerja. Yang pertama, Bapak Ibu akses ke sini. Dia saya rasa ini satu kemudahan yang diberikan Google, di mana dia memberikan cuma satu button. Nah, kita bisa akses semua fiturnya, jadi tidak akan membingungkan pengguna. Create. Sebenarnya untuk penyajian materi ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan apa namanya, gaya Bapak Ibu sendiri ya. Maksudnya Bapak Ibu ingin, yang pernah saya lihat itu ada dua metode kita untuk menyajikan materi. Yang pertama itu content based. Content based itu kalau Bapak Ibu ada yang pernah ikut PPG, nah itu PPG itu e-learningnya menggunakan konsep content based. Bagaimana itu? Jadi dia misalnya di satu semester kita punya 5 topik. Jadi dia akan buat 5 topik di sini. Nanti satu topik itu tidak mesti satu pertemuan. Jadi di dalam satu topik mungkin akan ada 3 atau 4 pertemuan. Kalau sifatnya time based berdasarkan waktu, maka satu topik ini akan kita asumsikan sebagai satu pertemuan. Gitu. Jadi ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu semua. Kalau saya sendiri pengalaman saya menggunakan Classroom, saya lebih mudah menggunakan time based karena ini lebih mudah menurut saya untuk mengelolanya. Jadi satu topik ini kan jadi satu pertemuan. Jadi misalnya ini minggu pertama, misalnya pengantar Google Classroom. Nah, tinggal tambahkan di sini. Nah, kan jadi muncul di sini. Ya. Minggu pertama, pengantar Google Classroom. Jadi satu topik di sini akan jadi mewakili satu pertemuan di kelas yang real gitu. Nah, ini menggunakan konsep time based seperti ini. Ini saya buat lagi untuk minggu kedua. Misalnya di sini membuat akun Google seperti itu ya. Nah, seperti ini. Yang ditampilkan itu adalah topik yang terakhir dibuat. Dia kan secara otomatis berada di paling atas. Tapi kalau Bapak Ibu mau
mengurutkan topik ini, tinggal bisa seperti ini, klik di pojok kanan atas, move up, akan berubah, atau diklik, biasanya bisa diklik seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, sekarang di sini kita sudah punya 2 topik, minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya apa? Nah, kita akan lihat misalnya di minggu pertama Bapak Ibu ingin membagikan satu materi, misalnya. Kita akses lagi ke sini, pilih material, akan muncul form seperti ini. Misalnya ini adalah mengenal Google Classroom. Oke, kemudian ada deskripsinya. Baik, Bapak Ibu bisa berikan deskripsi atau kalimat instruksi di sini. Selamat bergabung pada kelas latihan Classroom. Silakan itu misalnya. Nah, baik, kita sudah mengisi titel, kemudian sudah mengisi deskripsi. Selanjutnya Bapak Ibu pilih dulu, ini materi ini akan disajikan pada topik yang mana. Pilih di sini bagian kanan, kemudian pilih misalnya minggu 1. Kemudian saya akan tambahkan materi di sini, file misalnya. Untuk menambahkan file itu ada beberapa cara. Bisa dari recent ini yang sudah kita buat. Kemudian bisa upload dari komputer, ini yang paling sering digunakan. Tinggal pilih tab upload di sini, kita browse. Kemudian nanti dipilih, ini nggak muncul share-nya, karena share-nya ke browser, share screen-nya. Nah, ini sudah saya pilih, 1 slide. Tunggu proses upload-nya. 4,6 mega ini cukup besar karena ada beberapa foto. Nah, ini sudah ada di sini. Oke, bukan tautan artinya. Ini aja. Oke, baik, di sini kita sudah siap untuk memposting satu materi yang akan kita sajikan pada minggu pertama pengantar Google Classroom. Judul materinya ini, kemudian deskripsinya ini. Baik. Kemudian kita tinggal post di sini. Oke, sebelum saya post, jadi Bapak Ibu bisa menjadwalkan materi ini. Caranya di sini. Nah, jadi bisa, kalau saya klik post, dia akan secara otomatis langsung muncul, ya, akan muncul di sini. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak sengaja ngepost, padahal ini mau disajikan minggu depan. Caranya tinggal di sini, diedit, klik di sini, diarahkan kursornya ke sini, klik, edit. Nggak bisa di schedule. Oh, sudah baik. Nah, saya tambah saja lah. Saya tambah materi lagi.
Misalnya seperti ini ya. Silakan menyimak video tentang Classroom baik. Ini akan pilih topiknya. Di sini saya akan praktikkan untuk materi video. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi buka YouTube kalau mau ngambil video dari YouTube. Tinggal pilih di sini. Tinggal cari nih. Google Classroom. Saya search. Nah, saya pilih satu. How to use Google Classroom 2020. Saya pilih ini. Saya tambahkan. Tapi ini kita mau schedule untuk pertemuan selanjutnya, misalnya di tanggal 23 September. Saya klik schedule. Oke, schedule-nya di 23 September. Tapi ini masuknya di topik minggu 1 nih. Wah, kita edit aja kalau salah. Edit. Topiknya tinggal ganti di sini. Saya pilih minggu 2. Klik di sini. Oke, jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan 2 materi di pertemuan pertama dan materi untuk minggu kedua. Ini Bapak Ibu jadwalkan di 23 September pukul 8 pagi. Ini otomatis dia akan bisa diakses oleh siswa sesuai schedule yang dibuat Bapak Ibu. Nanti siswa-siswa yang bergabung di sini itu tidak bisa akses. Dia cuma bisa akses untuk minggu pertama. Begitu juga selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah siapkan untuk sampai UTS misalnya minggu ke-8. Sudah buat aja dulu, upload materinya di schedule seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal monitor aja pada saat harinya tinggal dimonitor. Baik, ini untuk penambahan topik dan materi. Selanjutnya misalnya di minggu pertama saya ingin memberikan tugas. Saya buat assignment di sini. Di minggu pertama. Tugas 1 misalnya. Instruksinya ini sifatnya uraian sih, esai ya Bapak Ibu, tugasnya esai. Bukan pilihan ganda maksudnya, kecuali Bapak Ibu tambahkan soal di sini dan upload file. Tapi ini tugas instruksional biasa. Jadi misalnya Bapak Ibu buatlah uraian sebanyak 5 paragraf tentang Oke. Kalau sudah tinggal di-assign. Oke, sebelum assign di sini yang Bapak Ibu bisa atur biasanya adalah batas pengumpulan tugasnya. Jadi misalnya
Di sini saya akan batasi 3 hari di date-nya. Hari ini tanggal 15 ya. Misalnya di tanggal 18 harus sudah dikumpulkan pada pukul 9 pagi misalnya. Saya sign. Maka akan muncul di minggu pertama mengantar Google Classroom, ada materi dan ada tugas. Saya pindahkan saja seperti ini. Baik, jadi di minggu pertama kita sudah punya 1 materi dan 1 tugas. Kemudian di minggu kedua kita sudah schedule untuk menyajikan video tentang Google Classroom tadi yang kita ambil langsung dari YouTube. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini sudah ada 15 yang bergabung. Oke. Nah, itu Bapak Ibu mungkin bisa. Setelah ini saya akan tampilkan tampilan dari sisi muridnya tadi ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya teruskan dulu mungkin Bu Misbah. Baik, saya pindah dulu. Sini. Baik. Ini. Oke. Baik, jadi saya sudah bergabung di kelas pelatihan Google Classroom ya. Nah, ini sudah. Oke, ini tampilan dari sisi siswanya ya. Kurang diperbarui. Oke. Baik, karena tadi sebelumnya di kelas kita sudah memberikan 1 tugas yang deadline-nya itu Jumat. Nah, di sisi siswa itu akan muncul di sini. Hari Jumat ada 1 tugas nih. Nanti siswanya tinggal akses di sini. Semua deadline tugas yang akan muncul, yang harus dikerjakan akan muncul di sisi kiri ini. Baik, ini dari sisi siswa ada forum, ini timeline tadi ya, stream tadi ya. Kemudian saya masuk classwork atau tugas kelas. Oke, baik. Di sini minggu kedua tidak muncul karena tadi memang kita schedule dia akan muncul di minggu depan di tanggal 20-an tadi ya. Jadi di siswa tidak muncul. Nanti pada saat harinya secara otomatis itu akan ditampilkan oleh Google. Baik, sekarang saya mengakses kelas ini ya. Akses kelas ini. Tadi ada materi dan tugas. Misalnya materi dulu, saya lihat di sini. Nanti siswa seperti ini nih tampilannya. Kalau lewat handphone juga bisa. Kalau lewat handphone lebih mudah. Nanti siswa tinggal download Google Classroom di Play Store. Kemudian penggunanya akan lebih mudah. Mungkin seperti ini. Nah, ini tampilan di handphone mungkin akan seperti ini nanti. Ya, ini akun saya punya 1 kelas. Akan tampil seperti ini. Nanti siswa tinggal pilih di sini. Nah, ini kalau di handphone kurang lebih mungkin seperti ini. Tapi ada aplikasi natifnya, nanti tinggal di akses oleh siswanya ya. Baik, di sini saya akan, karena cerita sebagai peserta, saya akan akses di sini. Ada 1 slide yang disajikan. Nanti siswanya tinggal klik di sini. Kita tinggal baca aja, tidak perlu download sih, tinggal baca. Oke, dia baca sudah. Kalau sudah ya, kalau mau download bisa tinggal klik di sini. Mana download?
seperti ini. File, download. Nah, nanti dia bisa download. Tapi kalau download dia harus buka, klik dulu di sini, kemudian buka dengan Google Slide. Lama ya. Jadi tinggal pilih di sini, file, download sebagai PDF atau sebagai PowerPoint. Bisa, ada beberapa pilihannya. Baik, selanjutnya di sini saya melihat ada tugas nih ceritanya. Saya akan mengerjakan tugas. Buka ini, lihat tugas. Buatlah uraian sebanyak 5 paragraf tentang fungsi Google Classroom. Oke, nanti siswa tampilnya seperti ini. Baik, siswa bisa bertanya atau berdiskusi terkait dengan tugas ini. Jadi misalnya di sini kan tambahkan komentar. Muncul nggak? Sorry, sebentar. Saya akan bertanya, maaf Pak, apakah boleh tugasnya dibuat menjadi 10 paragraf gitu. Dikirim di sini. Ini kebalik ya, saya harusnya kelas ini yang buat tugas. Tapi ya udahlah. Nanti si guru bisa jawab atau mungkin ada teman kelasnya yang ingin berkomentar juga bisa diskusi di sini. Nah, kalau ingin mengerjakan seperti apa? Kalau ingin mengerjakan tinggal di sini. Sebentar. Sini ya, tambah atau buat tugas. Jangan klik ini. Kalau klik ini artinya kita sudah selesai mengerjakan. Jadi dia klik ini. Jadi si siswa itu bisa membuat dulu di komputernya dengan Microsoft Word. Nanti dia tinggal pilih file di sini untuk mengupload tugas yang sudah dia buat. Seperti biasa saja. Upload. Nanti dipilih di komputer di sini. Nanti tinggal diupload. Atau dia bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Google, misalnya Google Dokumen, ya, Google Docs. Jadi ini siswa tidak perlu membuat dulu di Microsoft Word secara lokal di komputer, kemudian diupload, tapi dia bisa mengerjakan secara online. Jadi tinggal pilih di sini, pilih dokumen. Oke, ini ada. Nah, baik. Jadi ini halaman untuk siswa menjawab tugas yang tadi. Dia tinggal ketik. Sebanyak 5 paragraf tadi ya. Panjang juga. Baik, ini tinggal diketik seperti biasa. Jadi misalnya saya sudah copy paste teks dari tadi. Anggaplah ini 5 paragraf gitu. Oke. Kalau sudah, nanti siswa tinggal klik serahkan tugas ini ya.
serahkan. Baik, satu lampiran untuk tugas satu Google Classroom akan dikirim. Klik lagi serahkan. Oke. Nah, ini si siswanya sudah selesai mengirim tugas. Ya, nih. Ngeceknya di mana? Di sini. Coba diklik. Nah, dia akan muncul lagi tampilan tugasnya. Nanti mungkin bisa permisi ini. Anda hanya dapat melihat. Untuk membuat perubahan, minta pemilik untuk mengedit akses. Jadi kalau sudah diserahkan siswa, dia tidak bisa edit lagi, dia cuma bisa mengoreksi lagi tugasnya. Ini tampilan dari sisi siswanya. Ini saya tutup. Baik, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Tadi ada yang berkomentar ya. Wah, ini Bu Maulida. Mereka menjawab hanya 4. Seperti itu. Baik. Akan kembali lagi ke tampilan yang posisi guru tadi ya. Sorry. Oke, sekarang dari sisi guru. Nah, ini ada yang komen nih. Oke, dari guru, saya ulangi. Di classwork, pada saat tugasnya sudah dibagikan dan ada yang mengerjakan, nah, ini akan ada muncul seperti ini. Jadi, tugas ini sudah ditugaskan ke 14 peserta dan 1 orang sudah mengirimkan tugasnya. Ya, di sini ada kelas komen. Tadi yang mau komen ini ya. Nanti Bapak bisa balas. Boleh. Oke, jadi ini untuk melihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas dan siapa saja yang belum mengerjakan tugas. Caranya tinggal klik di sini. Tadi bagian sini atau sini. Ini. Oke, jadi ada 14 orang yang belum mengerjakan tugas dan 1 orang yang sudah. Saya bisa lihat di sini. Nah, ini tugasnya nih. Yang tadi dibuat, tapi belum dinilai. No grade. Kalau mau melihat, tinggal diklik di sini. Kita periksa. Kemudian, kita dinilai. Saya beri nilai 75. 75, kemudian mungkin bisa memberi komentar. Sudah bagus. Ini saya post. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di sini. Return. Student akan mendapat notifikasi kalau dia sudah mendapat nilai untuk tugasnya. Kita klik di sini. Oke,
dia sudah dapat nilai 75. Baik, sedangkan yang lain, ini kita bisa lihat nih, oh masih ada yang belum menunjukkan tugas. Oke, ini bisa saya tutup jendelanya. Seperti itu. Kemudian kalau kita balik lagi ke sini, dia akan muncul satu pemberitahuan. Satu sudah dinilai dari 15 peserta yang diberikan tugas. Nanti rekapnya bisa dilihat di sini. Nah, tugas pertama dapatnya ini. Bahtiar dan sebagainya, ini belum. Oke, cuma satu orang yang baru mengerjakan. Seperti itu. Di bagian grade. Nanti ini akan ada banyak nih. Misalnya ada dalam satu semester Bapak Ibu punya 4 atau 5 tugas, nanti di sini akan muncul semua. Baik, sampai di sini ada yang didiskusikan dulu. Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dinyalakan speakernya atau mic-nya. Kan Bapak Ibu atau ada yang sudah menggunakan dan mau sharing pengalamannya. Ya, monggo silahkan jika ada yang ingin di-share pengalamannya atau ada yang ingin ditanyakan, ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, Pak Mujiman, Pak Hadi Sukatno, Pak Bahtiar, Bapak Ibu yang lain, monggo. Mungkin ada yang bertanya? Bisa secara langsung, atau melalui chat box juga bisa. Ya, monggo dipersilahkan. Ada yang mau coba praktek Bu Misbah? Silakan share screen di sini. Nanti saya akan bergabung sebagai siswa. Ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau? Ada yang sudah membuat Google Classroom-nya, sudah membuat kelasnya. Jika ingin mencoba, bagaimana sih caranya me-invite student, ya? Oh, bagaimana tampilannya ketika kita menjadi guru? Oh, tampilannya seperti ini. Monggo dipersilahkan jika ada yang ingin men-share screen hasil pekerjaannya. Apakah ada? Atau sudah paham ini? Silakan Bapak Ibu. Ya, dilihat dari wajahnya ini seperti ada yang mencoba kan ya. Silakan. Pak Haji nggih? Assalamualaikum Pak MC. Oh iya Pak, waalaikumsalam. Sedikit banyak menggunakan Google Classroom ini sudah kemarin ada juga ikut kegiatan pelatihan tapi hanya seperti ini, jadi hanya mukanya aja. Kemudian di menu nilai atau grades itu loh, penilaian itu yang masih belum terlalu memahami bagaimana penggunaan menu nilai ini atau grades. Oke. Ya, terima kasih. Baik, jadi di menu grades ini atau menu nilai ini, basically dia cuma menampilkan data nilai Bapak Ibu, data nilai dari tugas-tugas yang sudah kita berikan dan nilai-nilai yang sudah kita isi. Jadi dia cuma menampilkan itu. Fitur lainnya ya ini paling mungkin ya, rata-rata kelas ada di bagian atas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat rekap nilainya, misalnya
nilainya mau disajikan dalam bentuk Excel gitu ya. Itu mungkin di bagian sini. Saya masuk ke sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Saya masuk ke kelasnya dulu, sorry, saya ulang ya. Masuk ke bagian tugasnya dulu, tugas 1. Mungkin saya bisa klik di sini. Kemudian di bagian di sini. Nah, di sini ada menu download. Download sebagai CSV atau kita copy dia ke Google Sheet dulu. Seperti ini. Kemudian kita tinggal download nanti sebagai Excel misalnya. Microsoft Excel di sini. Tinggal download. Kemudian Bapak Ibu sudah punya satu dokumen Excel yang isinya adalah rekap nilai dari salah satu tugas, tapi rekapnya per tugas. Kalau mau download seperti itu, kalau di grade, ya dia cuma menampilkan seperti ini. Nanti kalau ada 5 tugas, ya akan muncul 5 tugas di sini. Melihat datanya. Seperti itu, Bapak. Mikrofonnya mati mungkin, Pak. Pak Sukatno. Pak Haji Katno, suaranya tidak terdengar, Pak. Halo? Nah, ya. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Sipsi. Jadi Ini, Pak. penilaian itu diberikan untuk setiap kali tugas yang diberikan ya. Ini. Kemudian dijadikan di download sebagai Excel bisa. Nggih, bisa. Jadi tugas. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk soal ulangan itu nanti anunya ke tadi ya, yang ke Google Form tadi ya. Nggih, ke Google Form. Oke, terima kasih nanti di. Sama-sama, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin mencoba, kemudian membagikan tanya layarnya? dulu sebentar, Mas. Oh, nggih. Nggih, Pak. Kalau tadi kan berbicara masalah penilaian lah. Nah, kadang-kadang untuk saya sendiri itu kan menilainya dari segi keaktifan siswa biasanya, ya, monitor dan sebagainya. Nah, gimana cara menilai siswa aktif atau itu lewat mana itu? Apa ada caranya itu? Kan kadang-kadang ada siswa yang aktif kebetulan nilainya kurang bagus. Nah, itu kan juga perlu diberi nilai juga kan. Nah, kadang-kadang seperti ini mungkin tinggal di mute, videonya dihilangkan, terus kita aktivitas lain kan bisa. Ya kan, ya daripada memonitor terus. Nah, ini mungkin cara yang praktis itu gimana? Mas. Baik, Pak. Jadi kalau untuk Google Classroom sendiri mungkin belum ada fitur yang secara otomatis, maksudnya secara fitur dia menyediakan bagaimana kita menilai keaktifan siswa. Jadi dia cuma seperti ini, Pak. Dia sediakan ini, Bapak bisa upload materi, kemudian upload tugasnya dikirimkan dan Bapak Ibu tinggal nilai. Nah, untuk keaktifan sendiri sejauh ini yang saya tahu untuk Google Classroom sendiri belum ada, Pak, fitur itu. Jadi untuk keaktifan kan mungkin beda dengan waktu di kelas, Pak ya. Kok di kelas kan Bapak Ibu bisa lihat dia aktif. Kemudian bisa dinilai karena keaktifannya di kelas. Nah, kalau di e-learning sendiri atau di LMS sendiri mungkin penilaian unsur keaktifannya kalau secara fitur itu belum ada, Pak. Secara fitur belum ada. Jadi tidak seperti kita memberikan tugas ini. Gitu, Pak. Jadi
Eh, belum ada sih. Atau mungkin Untuk Google Classroom belum ada sih, Pak. nggak mungkin dilihat dari dia mengikuti terus-menerus atau melihatnya itu di mana itu? Oh, oke. Jadi kalau pengalaman saya, Pak, ya kebetulan saya juga admin di kelas PPG. Jadi kalau di PPG itu pendidikan profesi guru itu siswa itu diberikan dinilai berdasarkan berapa lama dia mengakses materi, itu terlihat lognya. Tapi sistemnya beda, Pak, bukan menggunakan Google Classroom. Jadi misalnya ada satu orang siswa, saya bisa cek nih di sini di People misalnya ya, punya Pak Bahtiar. Misalnya saya bisa cek tuh Pak Bahtiar sedang mengakses atau telah mengakses sistem ini sudah berapa lama. Nah, itu di sistem lain ada, Pak. Di Moodle ada, di Moodle. Ya. Tapi kalau di Google Classroom itu belum ada, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi sejauh ini untuk Google Classroom belum ada. Tapi kalau di PPG itu saya lihat ada. Jadi ketahuan tuh siswanya akses satu materi itu dia berapa menit. Kalau misalnya disajikan materi, dia cuma akses 3 menit, kan logikanya dia mungkin tidak baca. Seperti itu, Bapak. Tapi kalau untuk Google Classroom sendiri belum ada, Pak. Jadi Jauh. masih Ya. masih produknya saja, hasil akhirnya aja gitu ya. Nggih, itu Pak keterbatasannya Google Classroom. Oke, makasih lah. Nggih, Pak, siap. Terima Sama-sama. kasih Pak Bahtiar atas pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin nanti lebih baiknya Pak Hibji ya, jika nanti Bapak Ibu sekalian berlatih di rumah seperti itu ya. Nanti kita akan kirimkan materi dari Pak Hibzi, kemudian nanti kita kirimkan juga hasil record hari ini ya. Jadi nanti jika ada kendala dari Bapak Ibu sekalian, bisa nanti langsung ditanyakan di WA Group seperti itu ya. Iya Bu, siap. Oke. Karena kalau belum mencoba, sepertinya belum menemukan masalah, bisa jadi seperti itu. Betul, Bu. Betul sekali. Oke. Jika tidak ada, maka kita cukupkan Pak Hibji ya. Oh, ini Bu, siap. Oke. Terima kasih ya Pak Hibji atas materi hari ini tentang Google Classroom ya. Alhamdulillah yang tadinya belum mengetahui terkait Google Classroom bisa mengetahui dan memahami. Kemudian yang sudah menggunakan bisa jadi ini menjadi refresh materi seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hibzi kami ucapkan ya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin.